Shalom, selamat malam semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jikalau malam hari ini kita boleh ketemu di dalam Maranatha Bible Study online pada malam hari ini. Dan kita mau bersyukur dan berterima kasih biarlah setiap pengajaran yang akan disampaikan itu boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini sebagai rasa syukur kita. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita nyambung minggu yang lalu tentang penginjilan, karena penginjilan itu adalah gaya hidup bagi mereka yang sudah diselamatkan. Saudara yang sudah diselamatkan, kami percaya saudara mau menyelamatkan yang lain. Saudara sudah dilahirkan baru dan saudara mau melahirkan baru bagi yang lain. Sebelumnya, baik saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar tentang penginjilan
biarlah roh penginjilan daripada Tuhan Yesus itu mengalir dalam roh kami, sehingga kami bisa memenangkan banyak jiwa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupkan firman Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman. Kami mau diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, kita nyambung minggu lalu. Minggu lalu yang satu, yang kedua, saat ini kita masuk ketiga, yaitu sasaran. Lalu saudara, sasaran ini adalah saudara mesti mengadakan hubungan yang disengaja. Jadi saudara, kita sudah lihat ada kawanmu, ada kawan saudara yang dekat, yang sering saudara ketemu hampir tiap hari atau tiap hari, mungkin tuh di rumah, mungkin di tetangga, mungkin di sekolah, mungkin juga di kantor, mungkin juga di gereja. Saudara perlu mengadakan hubungan yang disengaja. Jadi saudara, hubungan ini memang kita cari momentum yang baik. Dan saudara, tadi yang saya katakan, yang sering ketemu setiap hari, dan mereka yang belum dengar Injil, yang belum pernah dengar Injil. Nah, kemudian yang keempat adalah saudara cari yang mempunyai masalah, seperti mereka tertolak di dalam masyarakat, ya kan, mungkin hal-hal yang lain, mungkin juga mereka stres, depresi, sakit keras, dan tendensi untuk bunuh diri. Nah, saudara, mereka yang punya masalah ini biasanya lebih terbuka. Nah, kita masuk lagi. Yang kelima, saudara lihat, yang bersangkutan itu bisa tidak dimuridkan? Ya kan, bisa tidak dimuridkan setelah ia percaya? Biasanya saudara, mereka bisa dimuridkan asal saudara bimbing dia. Nanti kita lihat dalam sesi mungkin minggu depan kali, ya kan, sesi terakhir bagaimana saudara memuridkan yang percaya tadi. Yang keenam, yang sasaran ini mempunyai watak atau sifat dapat diandalkan, dapat dipercaya, tekun, setia, dan berani. Nah, saudara coba lihat yang nomor 6 ini. Nah, yang ketujuh, yang bersangkutan mempunyai kemampuan intelektual, mental, dan talenta. Yang 8, tentunya bersedia menjadi teladan. Jangan dia menjadi orang percaya tetapi tidak menjadi teladan. Tetapi yang kita inginkan adalah supaya dia menjadi teladan. Nah, langkah-langkahnya ini. Kita masuk yang keempat, ya. Nah, saudara, waktu saudara memberitakan Injil atau kesaksian atau hubungan yang disengaja, saudara tunjukkan kasih Kristus. Jadi saudara tunjukkan perbuatan baikmu, khususnya saat mereka membutuhkan pertolongan, seperti kebutuhan materi. Nah, saudara, coba kita belajar untuk menolong mereka. Tentunya kita tidak bisa menolong semuanya, tetapi sebagian. Seperti saudara ada yang kebutuhan untuk membayar anaknya sekolah, ya kan, dia kekurangan sedikit atau yang lain. Nah, saudara coba kita bantu dia, rame-rame bantu ini nih. Kemudian mereka yang mempunyai kebutuhan emosi, mungkin dendam, mungkin kepahitan, yang lain. Nah, saudara, yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Nah, kita harus jeli kepada setiap kebutuhan mereka. Mungkin ada yang sakit, yang stres, bangkrut, gagal studi, maupun gagal cinta. Nah, saudara, ketika engkau menyampaikan firman Tuhan atau bersaksi, jadilah pendengar yang baik. Saudara dengar dia. Lalu saudara coba ungkit, coba yang ini tadi kan. Nah, saudara jangan engkau potong, jangan kita potong, singkatnya saja. Wah, jangan itu. Kita mesti siapkan waktu untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi saudara buka kuping ini nih. Yang ketiga, jangan coba terlalu banyak menasihati orang duniawi. Ya kan, nah, jangan terlalu banyak nih. Kamu nasihati ini, yang itu. Kenapa? Mereka akan berbalik menyerang Anda. Mereka akan berbalik ini. Jadi dengarkan saja, biarkan mereka mengungkapkan unek-unek dan kebutuhan mereka. Mungkin juga mereka akan marah ini kan. Saudara dengar saja, tidak apa-apa. Nanti kita lihat berikut
Mungkin mereka ngomong yang tidak baik, saudara jangan potong. Diam saja, dengar saja. Nah, kita ambil contoh ini nih. Contoh dialog ini nih. Kita lihat orang berdosa, kita pakai istilahnya OB saja. Ya kan, orang berdosa, dia ngomong ini nih. Harga barang naik. Hidup makin susah. Nah, ini. Jadi saudara coba belajar penginjilan ini. Saudara coba berkata, ini PI tadi. PI adalah saudara. Memang hidup makin susah. Karena sudah dari sononya manusia susah. Karena berbuat apa? Dosa. Itu adalah kutuk kesulitan hidup. Sebenarnya ada jalan keluarnya. Jadi saudara, memang zaman ini zaman susah. Karena kita dari awalnya sudah buat dosa. Akibat dosa itu adalah kutukan kesulitan ekonomi. Nah, tapi saudara jangan takut. Ini saya cuma menuliskan adalah kata-kata yang singkat, tetapi saudara bisa modifikasi, bisa tambah dan kurangi. Saudara katakan dengan lembut, sebetulnya ada solusi, ada jalan keluarnya. Nah, kita ambil contoh yang kedua ini nih. Orang berdosa bertanya, apakah jalan keluarnya? Ya kan, apakah ada ini solusinya pada zaman ini? Nah, saudara jawab, pernahkah Anda mendengar tentang Yesus yang berjanji memberi hidup berkelimpahan? Sudah pernah dengar atau belum? Nah, saudara, tentunya yang OB, orang berdosa, tentunya akan jawab, belum pernah. Nah, lalu saudara katakan lagi, lanjut ini, maukah Anda mendengarkannya? Nah, kalau dia ini boleh, nah maka saudara teruskan dengan langkah berikut. Nah, kita ambil contoh-contoh dulu ini, contoh dialog. Yang ketiga, ini orang berdosa mengatakan ini, anak saya itu nakal. Ya kan, minta ampun anak ini kan nih. Ya kan, minta ampun anak saya ini, terlalu nakal ini. Nah, saudara jawab apa? Nah, saudara jawab, maukah Anda menyerahkannya kepada Tuhan? Nah, lalu dia jawab, ya. Kita juga sudah berdoa buat dia, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada berubah. Nah, saudara lanjut lagi. Sebenarnya ada seorang yang mengasihi dia dan sanggup mengubah dia menjadi baik. Nah, saudara, ini kan sebuah dialog yang sangat menarik. Lalu dia akan berkata, masa siapa itu masa ada yang bisa mengubah anak saya ini nih. Nah, saudara, kalau memang itu saudara lanjut tetapi saudara siap, yang ini tindakan kita yang kelima. Saudara, ketika kawan saudara tadi itu sudah terbuka hati tadi, saudara belajar buat gambar. Nah, ini nih. Jadi ingat sekali lagi, saudara ambil kertas putih, ya kan? Lalu saudara belajar membuat menyeberang. Istilah itu gambar buat menyeberang. Nah, ini kita lihat dengan pelan-pelan. Saudara coba gambar ini dulu. Ya kan, ini ada kehidupan kekal dan kehidupan kebinasan kekal sama kehidup kekal. Jadi dua ini nih ada jarak pemisah. Pemisahnya adalah neraka. Nah, kenapa ada neraka? Nah, tentunya saudara akan jawab Nah, saudara, inilah manusia. Hari ini nih kita manusia berada di tempat kebinasaan kekal. Kita jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Karena semua orang telah buat dosa. Nah, saudara jelaskan ini, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Tapi saudara ingat sekali lagi, jangan berdebat lalu berdiskusi, jangan sampai berdebat. Engkau berdebat menang, tetapi tidak kita menangkan orang itu. Untuk apa? Tetapi biarlah kita mau memenangkan orang itu. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Akibat dosa, manusia masuk neraka. Nah, ini tadi kan. Nah, jadi saudara bisa jelaskan. Nah, yang ketiga, hukuman itu pasti. Saudara boleh kutip dalam Ibrani 9:27 Saudara ngomong dengan dengan pelan, dengan cepat, bahwa hukuman itu pasti ada. Saya tahu
baik itu orang percaya maupun yang belum percaya, mereka tahu bahwa hukuman itu ada. Hukuman itu pasti ada. Dan semua manusia tidak mau masuk ke dalam neraka itu. Nah, lalu saudara jelaskan lagi, dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Ini kesimpulan ini. Jadi saudara buat gambar ini, jangan lupa ini. Saudara belajar membuat gambar. Jadi selama yang kami katakan ini, saudara coba belajar oret-oret ini. Setelah ini juga boleh saudara coba oret-oret di rumah, buat kertas, buat gambar. Ini pun kami lakukan ini. Dan pengalaman kami pribadi ini nih. Ketika kami membuat gambar ini, 10 kali kami buat gambar, 8 menerima Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi, 10 kali kami buat gambar ini, 8 terima Tuhan. Nah, jadi saudara, gambar ini sangat dahsyat. Nah, itulah, kalau kita lihat hidup kekal itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat yang lanjut ini, saudara buat gambar ini lagi, ya kan? Tapi saudara lanjut. Nah, tadi kita sudah katakan bahwa adanya manusia, adanya kebinasaan kekal, semua orang berbuat dosa, upah dosa itu maut, dan hukuman itu pasti. Nah, lalu saudara perhatikan di sini, manusia coba berbuat baik. Nah, yang tadi. Jadi manusia itu belajar, coba dia buat baik untuk menuju kepada Tuhan. Dia pikir, ya kan, ini pikiran manusia ini. Dia pikir dengan perbuatan baik itu bagus, ini kan pikir manusia. Lalu pikir manusia lagi, manusia buat, wah kalau begitu kita perlu ada pendidikan yang tinggi. Ya kan, dari SD, SMA, S1, S2 sampai S3 ini. Nah, lalu mereka juga etika hidup, tata sopan, segala macam ini. Kemudian kesalehan. Saya mau jawab, ternyata tidak sampai kepada hidup kekal, kepada Tuhan, tidak sampai. Saya lihat gambar ini. Jadi katakan pada mereka, ini tidak sampai kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang manusia lakukan? Lalu apakah nasib manusia seperti ini? Kita hidup dalam dosa, dan upah dosa itu maut, maut itu neraka. Di dalam neraka itu pasti ada hukuman. Jangankan nanti saudara, di bumi sekarang ini pun manusia berdosa sudah dalam hukuman. Dia tidak ada sukacita, ya kan, dia marah, dia ngambek, dia ngamuk ini kan, dia dendam dan berbuat dosa dan sebagainya. Nah, saudara, lalu kita lanjut ini kan. Nah, saudara, jangan engkau buat gambar berkali-kali, bukan. Ini hanya saya katakan tadi adalah gambar-gambar berikut ini nih. Nah, saudara, kebinasaan kekal tadi. Nah, manusia coba belajar membuat perbuatan baik, ya kan, pendidikan, ya kan, lalu dia buat baik, buat amal, buat ibadah, kebaktian ke gereja, melayani dalam gereja kan ya. Mungkin sebagai guru sekolah minggu, apapun, mungkin singer atau apapun ini nih, dia melayani. Tetapi saudara perhatikan, melayani itu bagus, tetapi tidak bisa mengampuni dosamu, tidak bisa. Nah, lalu apa jalan keluarnya? Saudara, solusinya lihat gambar ini, ya kan, lihat baik-baik ini, saya pelan-pelan. Solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya itu ada Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, kita orang Kristen bukan pikiran sempit. Oh, cuma satu jalan ini nih. Dan memang satu jalan. Masalahnya jalan ke surga itu bukan cara manusia. Bukan cara kita untuk sampai ke surga. Ya kan, buat ini, buat itu. Enggak. Sebetulnya adalah orang dari surga itu yang turun ke bumi. Jadi dari surga turun ke bumi, lalu yang pemilik surga itu memberitahukan. Ya kan, saya ulang lagi. Pemilik surga itu memberitahukan. Nah, kalau kamu mau selamat melalui aku. Nah, saudara perhatikan di sini. Nah,
Saya ulang lagi di sini. Nah, saudara bisa lihat lagi. Saya sengaja ulang-ulang supaya saudara jelas ini adalah langkah-langkah saudara buat gambar tadi itu. Nah ini, nah saudara perhatikan di sini. Nah, saudara dengar. Siapanya dengar firman Tuhan? Siapanya dengar? Tentunya dengar dulu ini nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, jadi saudara, kita perlu mendengarkan berita Injil. Apa itu berita Injil? Injil adalah kabar baik. Nah, lalu ketika mereka dengar, saudara, dia percaya. Ya kan? Dia dengar, dia percaya. Nah, ketika saudara dengar dan percaya, apa artinya tadi? Nah, di sini saudara buat gambar lagi di sini bahwa dia sudah pindah. Ya kan, dia pindah dari kebinasaan kekal, dia sudah pindah kepada hidup kekal. Hidup kekal itu di bumi ini, saudara. Jadi mulai di bumi ini dia sudah mempunyai hidup kekal. Nah, ini hidup kekal ini saudara tidak bisa langsung jadi hidup kekal, tetapi tentunya ada proses lagi. Nah, saudara buat gambar ini. Ini gambar awal ini nih. Jadi saudara buat gambar ini, lalu saudara buat langkah salib, dan kemudian saudara tulis lagi ada mendengar dan percaya. Lalu dia pindah. Nah, ini tadi. Nah, jadi seperti gambar ini saudara, adanya jalan, di bawah itu adalah jurang. Jadi jalannya hanya satu, melalui Yesus. Kenapa melalui Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah pemilik surga yang telah menjadi manusia. Sehingga dia berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudara perlu memberitakan kabar baik ini kepada kawan saudara, ya kan, kepada familimu, yang kepada yang engkau sering ketemu, ya. Kemudian orang tua saudara, mungkin ipar, mungkin kakek, mungkin nenek. Tentunya kita tidak rela kalau mereka tidak selamat, tidak rela. Maka saudara, kita mau keluargamu, keluarga saya, dan kemudian sahabat-sahabat saudara itu semuanya diselamatkan. Nah, kita lanjut di sini ya. Nah, ini dialog lagi nih, dialog tadi. Nah, kita lanjut ya. Setelah saudara gambar tadi, saudara gambar, saudara tanya dia, maukah engkau nyebrang? Apakah saudara mau nyebrang? Ya kan, dari hidup kebinasaan kekal kepada hidup kekal. Maukah saudara menyeberang? Lalu dia jawab, ya, saya mau. Nah, ketika dia jawab, ya, saya mau, saudara langsung adakan doa pengakuan dosa dan pengakuan iman. Jadi dalam doa itu saudara ada unsur ini. Nah, ini saudara bisa ajak dia berdoa seperti ini. Katakan begini, saudara ikuti saya ya. Saya datang ke alamat yang tepat. Saya datang ke alamat yang tepat kepada Tuhan pencipta saya. Dan ini diantaranya, saudara bebas, tetapi unsurnya adalah, jangan lupa ini. Saya datang dengan percaya bahwa Tuhan mau berurusan dengan saya. Saya datang dengan rendah hati dan hancur hati, mengakui bahwa saya orang berdosa dan saya keturunan orang berdosa. Saya patut dan harus dihukum. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri dengan perbuatan baik saya, dengan amal saya, dengan ibadah saya, dengan saya jadi melayani Tuhan di gereja, yang aktif dalam gereja, itu pun tidak bisa menyelamatkan saya. Nah, saya butuh Tuhan. Lalu saudara bimbing dia, katakan, ampunilah dosa saya. Nah, saudara sekalian, lalu saudara bimbing dia lagi, ya kan, saudara katakan kepada dia, nanti kamu doa di rumah ya, atau nanti saya buka hati saya lebar-lebar untuk menerima Yesus masuk ke dalam hatiku. Nah, saudara sekalian, ini penting ini supaya dia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya.
Tuhan Yesus hari ini adalah berbentuk dalam Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Tuhan yang hidup pada roh saudara dan saya. Nah, dengan hati percaya, mulut saya mengaku bahwa mulai hari ini Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi yang menguasai hidup saya sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara bimbing dia ya kan untuk dia menerima Tuhan Yesus pada hari ini sebagai juru selamat dan minta Tuhan Yesus menguasai hidupnya sampai selama-lamanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Artinya adalah kita mau dipimpin, dibimbing oleh Tuhan dalam hidup ini. Nah, pertanyaan saya, kalau hidup ini dipimpin oleh Tuhan, hidup ini ada Tuhan, apakah itu indah? Tentunya paling indah manusia yang mempunyai Tuhan. Dia agama Kristen dan dia mempunyai Tuhan. Ini yang penting ini nih. Jangan berasal-asal agama Kristen, bukan itu bukan. Nah, B ini B ini nih. Nah, setelah saudara gambar nyebrang tadi itu, saya ulangi, ketika saudara gambar jambatan tadi itu, ya kan, lalu dia jawab, bila belum mengerti, jelaskan sekali lagi. Ya kan, kalau andai kata tadi, waduh aku tidak ngerti ini kan, kurang jelas. Nah, saudara dengan pelan-pelan, jelaskan satu kali lagi. Tetapi, jika ia mengajukan alasan di bawah ini, maka jelaskan dengan lemah lembut dan sabar sambil terus berdoa di dalam hati untuk dia. Contoh begini, dia mengajukan keberatan. Contoh ini nih kan. Nah, kita mesti sabar. Amin. Kita mesti sabar, patient. Kita sabar doakan dia setiap hari. Kenapa kita perlu doakan dia? Karena orang itu masih ada selubung. Masih ada selubung di dalam mata hatinya tadi itu. Masih ada selubung. Jadi dia belum bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, selubung ini perlu kita doakan, lalu kita minta kepada Bapa. Nah, dia akan ngomong begini, ini andai kata ini nih, saya bukan orang baik. Nah, ini tadi. Nah, saudara perlu saudara jelaskan dengan pelan-pelan, dengan harapan dia bisa terbuka dan dia bisa mengerti memang kita adalah bukan orang baik. Yang jelas, kita bukan orang benar. Nah, saya orang baik-baik, yang tadi kan, saya tidak buat dosa. Nah, saudara, dalam pengalaman kami juga pernah ketemu, ada ibu-ibu, dia katakan, saya tidak buat dosa, ini kan, saya ini baik-baik ini kan. Nah, saudara, kenapa dia katakan baik-baik? Karena dia tidak membunuh orang. Ya kan, dia tidak nipu, dia tidak nyopet, ya kan, dia tidak nodong, dia tidak narkoba, dan dia merasa baik-baik ini nih. Saya punya suami, punya anak ini tadi kan. Saya baik-baik, saya rawat anak saya rawat suami saya. Dia bilang baik-baik ini nih. Nah, saudara tentunya membutuhkan kesabaran. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Nah, ada lagi yang mengatakan begini, saya tidak dapat melepaskan dosa-dosa saya. Tidak bisa, ya kan. Nah, saya coba melepaskan dosa saya, tapi tidak bisa ini nih. Nah, ada lagi gini, saya tidak bisa melepaskan dosa-dosa saya. Kenapa? Karena dia senang itu. Ya kan, dia senang. Ya kan, dia senang dengan dosa tadi itu. Dia senang sekali dengan dosa itu dan dia hidup dengan dosa itu dan dia sangat senang tadi itu. Jadi dia katakan, nanti dia katakan, saya tidak dapat melepaskan dosa saya, tidak dapat ini, karena dia nikmati. Nah, saudara perlu sabar ini. Nah, saudara, the gospel is only good news if it gets there on time. Dalam bahasa Indonesia, Injil adalah kabar baik jika sampai tepat pada waktunya. Nah, jadi saudara, Injil itu kita mesti tepat pada waktunya. Biasanya itu adalah ketika mereka mempunyai masalah. Masalah materi, masalah emosional,
dan masalah rohani. Nah, jadi saudara, mereka ini nih mempunyai masalah. Nah, kita tepat maksud tadi. Nah, andai kata saudara beritakan Injil dan waktunya kurang tepat, ya sudah, tidak apa-apa, saudara berdoa, lalu saudara ada langkah berikut ini. Nah, di sini. Nah, ini saya masuk lagi di sini. Ada yang jawab gini, nanti saja, ya kan? Nanti kapan-kapan. Saya belum dipanggil, belum waktunya, dia bilang tadi kan. Ada lagi yang mengatakan ini, saya masih muda, nanti saya waktu tua, nanti baru saya cari Tuhan, itu kan. Nanti waktu saya tua, saya melayani. Nanti waktu saya pensiun, saya mau jadi pendeta, itu. Ada, saya dengar itu. Nanti saya sudah pensiun, ya kan, dari PNS atau ASN tadi, nah, saya akan melayani. Nah, saudara, kita sabar-sabar saja. Dan kemudian ada yang mengatakan gini, lingkungan saya tidak memungkinkan. Kalau saya ikut Yesus, saya akan dikucilkan. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan dibunuh mungkin ini. Nah, jadi saudara, kalau saudara ketemu yang model ini, saudara jawab saja. Saudara katakan, saudara ikuti, terima Tuhan itu hanya dalam hati dan tidak usah dikasih tahu kemana-mana. Cukup diam-diam saja. Ya, kemudian katakan lagi, saudara pun boleh ikuti agamamu yang lama, ya kan? Tetapi hatimu percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi yang penting adalah, maukah Anda menyeberang? Nah, jadi kuncinya adalah, maukah Anda menyeberang dan minta ampun dosa-dosamu? Karena saudara tidak bisa mengampuni dosamu dengan perbuatan baik, dengan melayani di gereja, kan, ya? Saudara tidak bisa dosamu diampuni dengan cara demikian. Nah, lalu ada yang jawab lagi ini nih, banyak orang Kristen yang munafik. Wah, dia kecewa ini. Kenapa? Orang itu pernah kena tipu. Siapa yang nipu tadi itu? Orang Kristen. Ya kan, dia lihat orang Kristen menipu dia. Dia lihat lagi orang Kristen berbuat yang tidak baik, buat dosa lagi. Lalu dia lihat orang Kristen itu munafik. Saudara tahu bahwa di dunia ini, dunia mengakui bahwa orang Kristen itu orang suci, orang baik-baik. Dan itu memang benar, karena orang Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu namanya Kristen. Kristen itu adalah nama ejekan ketika Kristen pertama kali itu di Antioquia pada zaman Kisah Rasul, mereka ngejek itu. Tuh, itu pengikut Kristus, ya kan. Tuh, itu pengikut Kristus. Kenapa? Mereka itu jalan lurus, hidup mereka itu lurus. Jadi mereka diejek itu tuh. Nah, dan itu menjadi fakta sampai hari ini nih, bahwa orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Apa yang dia lakukan itu seperti Yesus yang ada di bumi ini. Dia menjadi Yesus yang menjadi wakil di bumi. Nah, kemudian dilihatlah oleh orang yang bukan Kristen. Loh, ini orang Kristen banyak lagi, dia kata nih. Orang Kristen yang munafik. Nah, saudara, orang Kristen yang munafik ini sebetulnya dia menutup jalan bagi orang lain untuk selamat, sedangkan dia sendiri tidak selamat. Nah, ada lagi gini, nanti saya dianiaya. Ini kan ini. Nanti saya dianiaya ini. Jadi saudara jangan push dia terus, tetapi saudara katakan, biar saudara terima di dalam hati saja dulu. Langkah pertama. Ada lagi begini, kami juga pernah ketemu ini yang model ini. Saya takut kehilangan teman-teman. Ya kan, kalau mereka tahu saya ini Kristen, teman-teman saya itu hilang, lari. Mereka tidak mau berteman sama saya karena saya termasuk ya orang suci, orang kudus ini tadi kan. Nah, jadi saudara, mereka takut. Tapi saudara perhatikan sekali lagi, tetap sabar ya, sabar. Nah, kita lanjut sedikit. Saya masih terlalu muda. Nah, itu tadi ada itu. Saya saat ini
nantilah tunggu tua dulu. Ada lagi yang jawab gini, orang tua saya masih sembahyang tadi itu kan. Nah, saudara bisa jawab, enggak apa-apa, sembahyang itu enggak jadi masalah, itu kan adat masing-masing. Nah, di sini lagi, kehidupan Kristen terlalu sukar. Tidak boleh bohong, tidak boleh main judi, tidak boleh lihat film pornografi, tidak boleh dansa, tidak boleh minum, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Saudara perhatikan baik-baik. Kita orang Kristen tidak ada pantangan. Saya ulang lagi, kita orang Kristen adalah manusia yang bebas dan tidak ada pantangan. Kalau saudara sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya ketika saudara main judi, ya kan, pornografi, minuman keras dan yang lain, judi, bukankah itu penjara? Bukankah itu adalah ikatan? Saudara diikat oleh dosa. Ketika kita dilepas karena dosa, maka saudara adalah orang bebas. Nah, lalu dijawab lagi nih, saya sudah punya agama sendiri. Ya, karena saudara jangan teruskan, cukup sebagai sahabat. Nah, ingat, jangan sampai berdebat atau memaksa. Jangan ini nih. Hormati keputusannya, teruslah berdoa untuk dia di rumah maupun saudara dalam kelompok saudara. Jadi jangan berdebat, jangan maksa, jangan ngancam-ngancam ini. Ya kan, kalau kamu tidak terima Yesus, mati masuk neraka. Nah, saudara, ini kan menjadi perdebatan panjang ini nih. Nah, saudara, ada yang ngomong lagi nih, saya pikir-pikir dulu, saya ingin lebih banyak tahu. Nah, ini saudara, boleh saudara kontak lagi terus ini. Dalam hal ini, Anda harus memuji. Nah, ini saudara coba belajar mengapresiasi, memuji dia, bahwa ia seorang kritis dan tidak sembarangan mengambil keputusan penting ini. Namun ingatkan bahwa Tuhan terus menunggu dengan tangan terbuka, jangan sampai terlambat. Doakan dia terus ini nih. Nah, saudara sekalian, kita stop dulu sampai sini. Nanti minggu depan kita lanjut sebagai pelatihan yang terakhir. Saudara perlu membuat laporan kunjungan untuk di follow up. Baik, kita doa. Tuhan, biar kami terus mempunyai roh untuk memenangkan jiwa, karena kami yang sudah diselamatkan, kami rindu dan ingin sekali kawan kami, famili kami supaya selamat. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan mereka dan kami mau terus bersaksi dan Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah ikut di dalam pelatihan ini dan diperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biar kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, supaya kami menjadi berkat dan kami dapat mengubah orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka semua bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengar pengajaran pada malam hari ini. Bila pengajaran ini boleh sangat menguatkan kita dan membawa kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita mau katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus datang.